A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah mendolimi, ya. Semua yang Allah berikan kepada kita benar-benar sesuatu yang kita butuhkan masing-masing. Walaupun kita dalam proses kehidupan itu harus selalu menyesuaikan, ya, menyesuaikan hati kita, cara berpikir kita, ya, agar tetap kalimat subhanallah itu dirasakan tetap dalam segala keadaan. Karena kemudian kalau kita berkurang, ya, pemahaman kita itu, ya, menyebabkan wong ngucap subhanallah kok malah gelo gitu, ya, malah gelo. Nah, itu tadi perkembangan tekanan-tekanan hidup. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan kembali untuk mencermati persiapan Ramadan, ya, persiapan Ramadan. Karena seperti kita pahami bersama, dalam setiap tahun itu Allah memberikan satu waktu selama 30 hari untuk bisa merubah, ya, merubah keadaan diri kita, merubah modal kehidupan kita, ya, merubah keberkahan kehidupan kita. Namun ternyata memang dalam 1 bulan itu butuh persiapan. Maka Allah pun membentuk, ya, 2 bulan sebelumnya itu untuk dipersiapkan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab tahun ini 1 Rajabnya jatuh di tanggal 10 Desember. Ya, 10 Desember. Nah, sehingga butuh kita mengingat kembali, ya, saya setiap tahun itu mesti membahas tentang itu, tapi diingatkan kembali agar kita benar-benar mendapatkan bagian yang paling besar dalam kehidupan kita di Ramadan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hal yang dibutuhkan persiapan Ramadan. Ndak persiapan bodoh, ya, Bu, Ramadan. Sudah mulai masak roti kering, ya, Bu. Persiapan Ramadan. Ya. Ini dibagi hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan. Allah itu kepingin kita mengingat ada hal-hal, ya, yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang pertama apa? Iman.
Jadi yang dibutuhkan dalam kehidupan itu iman, ya. Maka kita disuruh menghidupkannya. Iman. Kenapa? Kalau kemudian seluruh amalan kehidupan kita itu tanpa dilandasi iman, maka kita tidak akan mendapatkan banyak hal, ya. Dikatakan apa namanya dalam beberapa ayat, ya, man amila sholihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah. Orang yang amal melakukan aktivitas dilandasi keimanan, maka Allah akan membawanya pada kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang pas. Masing-masing orang itu kan kehidupannya sendiri-sendiri, ya, jalurnya sendiri-sendiri, tapi itu dipaske. Jadi ora sah apa mengulang-ulang gitu, ya. Ada orang sing nek saiki iki yo seneng-seneng sik. Tebake bareng wis kesel, tebake rugi ya waktune, ngono iki jenenge mengulang-ulang, ya. Maka Allah akan gambarkan, ya, tentang iman. Juga di Al-Baqarah itu dikatakan orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada perjalanan sejarah yang lalu, maka dikatakan ulaika apa? Mereka itu diberikan hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflih. Diberi petunjuk dan diberi keberuntungan. Diberi petunjuk itu yus, adalah kita itu sajane yo orang ngerti kabeh perintah, tapi siji-siji ngerti gitu. Oh, saiki ngerti gitu, ya. Lah kok biyen orang ngono ya tetap ngono, jenengan urung krungu ngono, ya kan. Oh, makanya ada orang mengatakan saiki anu ya Islam aneh-aneh ya ora, jenengan urung tahu krungu, ya memang ngono kuwi. Ya. Ya itu bagian makanya nggone budaya saiki anu dadak diwiwiti nganggo, ya, onal maksurat gitu, ya, karena kita sudah dulu itu Bu, kenapa tidak diwiwiti ngono, kuwatir wong nek nganggo ngaji dawa ngono ora gelem gitu. Gen do ajar dhewe ning omah tetep ora ajar, ya. Akhirnya makanya ketika sekolah saya buktikan di sekolah SKM itu. Awalnya disuruh baca sendiri. Setelah ujian nggak bisa. Banyak yang tidak bisa, ya. Maka sekarang SKM juga pakai talaki. Talaki itu kan baca terus di awal itu, ya, ada maksurat, ada ini dan sebagainya. Maka kemudian sudah kita mulai di majelis. Majelis yang tidak ditalaki adalah ya lancar, tidak lancar gitu, ya. Nah, itu proses menghidupkan iman itu mendapatkan hudan. Alhamdulillah. Pernah ada orang yang tidak kenal sama sekali. Saiki dimulai nganggo bacaan almu kok. Wah, kondo bapake. Lah ngopo? Ya kan. Lah memangnya kenapa kok dadak almu, ya. Mbok sing pendek ala ikhlas ngono kuwi, ya. Lha kuwi pengajiane beda, kok ora Yasin, itu bukan beda, nambah. Ya karena Yasin jenengan wis sudah cukup ini gitu, ya. Nah, engko tak wacake Yasin 20 menit, ya, 20 menit, 40 menit iki terus saiki pengajiane gur sithik ya ngono kuwi, ya. Tapi ya nanti terus akan kalau belum lancar, ya, belum lancar dilepas itu, ya, nanti kemudian enggak jadi, ya. Nah, itu iman. Nah, kemudian yang kedua, yang penting itu ibadah. Ibadah, ya, dan zikir. Ibadah dan zikir itu harus diusahakan, ya. Bahkan ciri ibadah yang kemudian tidak boleh berkurang, bahkan kualitasnya itu sholat, ya. Jadi yang dibutuhkan dalam kehidupan itu 1 iman, 2 ibadah, 3 kebaikan. Nah, itu kehidupan tuh itu. Nanti akan digambarkan kembali ketika kemudian kita melakukan itu, ya, dengan keimanan. Contohnya Ramadan tuh, ya. Kan dengan keimanan. Poso. Oh, itu luar biasa ya Ramadan itu. Puasa 29 sampai 30 hari.
Kuwi ndak ada sing apa namanya tekon sesuk poso meneh ngono ya ora burung foto ya sesuk poso meneh kan gitu ya. Walaupun nek wong tua di wis entuk pira, kurang pira gitu ya. Ada bapak-bapak itu yang sudah kerja lama wis kesel saiki pensiun bilang sama ibunya, "Bu, aku saiki wis gak mikir ya, Bu." Poso esok poso Pak ya berposo. Jek kurang pira Bu? Jek kurang 29 kan agak pemisan. Saya tekan aku ternyata ya berat ya omong-omong pegah mikir. Kurang pira Bu ngono ini. Pegah mikir gitu. Separah itu. Ya. Jadi apa namanya? Dalam Ramadan itu ditunjukkan ketika seorang yakin bahwa memang itu perintah ya. Kemudian berusaha untuk meningkatkan, ternyata banyak hal bisa kita lakukan, ya kan? Puasa 30, taraweh, ya kan? Nah itu gambaran. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah ya penghalang. Apa ya namanya? Penghalang, ya. Penghalang. Penghalangnya itu ya, yang pertama maksiat. Satu sih bahasa Indonesia ya, maksiat. Penghalang keimanan, ibadah itu maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu adalah hal-hal atau aktivitas atau kadang disebut amal yang merugikan, bahkan merusak diri dan orang lain. Ya, maksiat itu sesuatu yang dilakukan ya, itu punya efek merugikan ya, atau bahkan merusak diri dan orang lain. Itu tergolong maksiat. Nah, kenapa itu menjadi penghalang? Karena maksiat itu ya, itu akan berefek dampak. Aku mau ngiling-ngiling apa bahasane kelingan efek sih, terus kelingan dampak. Itu satu sengsara. Ya, sengsara. Sengsara itu paling kecil itu doyikun khoroja. Menyesakkan. Nah, saya pilih cara Jawa, nyesek. Nyesek. Jadi kalau kita itu sudah mulai nyesek, itu berarti ada maksiat yang dilakukan. Itu nyesek. Ya termasuk merugikan tuh. Dungo kepengen sugih. Ya, ini kan tak bener kan itu tuh. Ya merugikan diri, merugikan koncone lah ngomong, aku tak ndonga saya ben sugih. Tapi tak sugih-sugih kan Bu, apa doanya agar cepat kaya? Saya enggak tahu ya aku nih. Piye? Kan orang ngerti. Ya. Nyesek, ya efeknya itu sengsara, ya. Kemudian sulit, akan hadir kesulitan. Makanya yang paling besar itu ya Bu, satu durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan istri yang durhaka pada suami. Kalimat durhaka itu 3, kepada Allah, kepada orang tua, kalau istri kepada suami. Nah suami kata istri orang durhaka bisa. Ada pembicara yang orang rela, orang podo. Jadi kita anggap sama aja ya Bu. Terus tak telepon, kita dianggap sama ayatnya orang ngono. Beda meneh, dia lebih berat lagi ya. Dianggap
menghancurkan ya. Jadi kesulitan. Maka saya pernah buat reel. Pastikan hubungan dengan orang tua itu baik-baik saja. Kalau hubungan kita dengan orang tua tidak baik-baik saja, maka nantikan akan banyak kesengsaraan yang datang padamu. Akan kemudian hadir kesulitan-kesulitan yang menghimpit kehidupan. Jadi mbok ya jane wong tuane ya memang ra cetok ya. Maksudnya itu yo galak ya ngene wis drama wae drama. Wis pokoke terus kita menganggap Allah memberi itu dan kita kepingin menunjukkan pada Allah nah aku tetap baik gitu ya. Gitu. Makanya saya menambah istri yang sabar ya, tetap melakukan. Nah, entuk nganggo drama bareng drama. Ya Allah, sudah datang. Ya, itu kan sudah saya katakan berbuat lebih baik ya itu bukan kemunafikan, ya kan? Ya karena kenapa saya katakan begitu? Karena dia suaminya itu suka selingkuh, kemudian dia sudah tidak bisa, dia tidak mau cerai tapi tidak bisa melayani. Saya bilang tidak boleh cerai, ya karena yang ditekok itu cuma melayani. Nah kalau kemudian suaminya tidak minta, oh itu keberuntungan. Nah, iya kan? Ya memang harus begitu. Wong kita karo koncone asline nesu wewe sampai dia kabare alhamdulillah, padahal ya anyel tenan. Kok tumben tekon kabeh. Ngono ki padahal. Tapi bisa. Artinya memang itu tadi sekali lagi ya berbuat lebih baik itu bukan ya. Nah, kesulitan. Nah, kemudian bahkan efeknya itu bencana. Bencana itu kalau dalam bahasa hadisnya disebut bangkrut. Iya kan, bencana itu kan bangkrut apa bangkrut itu wis bangun omah sithik-sithik direwangi kredit bareng-bar longsor. Itu bangkrut, ya kan bangkrut sampai bangkrut. Itu maksiat. Maka Ibu, ketika negara itu terjadi banyak bencana, itu satu sebab besarnya kemaksiatan naik. Maka sudah sering diperingatkan bahkan kepada negara itu untuk ngopeni pengajian. Karena itu sangat membantu untuk menurunkan bencana. Gitu ya. Malah diawasi ya, polisi ya, ada polisi masjid ya. Polisi kan kudune neng mburi, ora Bu zamane masjid diawasi polisine neng cedake khotib. Terus diawasi malah khotib. Saya begitu Bu. Kalau masa pemilu itu poluan banyak Bu yang hadir. Ada 3, ada 4. Lah saya ngertinya adalah Gusti Allah itu ya, ngasih tahu saya itu ketika DP-nya ibu yang ngaji itu pakai seragam polisi. Terus tabatin, oh ini polisi. Ya saya guru ngono, walaupun terus ndek kelingan kali ya, terus dihapus meneh. Tapi saya sempat lihat. Nah, beberapa saat saya temui, saya bilang, Bu, nek penjenengan tugas duduknya di depan. Saya bilang gitu. Ben cetok. Nek ning mburi jak omong kancane kan ra cetok. Ya ta? Walaupun alhamdulillah setelah kemudian bebas tugas pensiun pada ngaji. Gitu Bu ya. Ya karena ngaji terus. Tak tanya, jenengan kalau ikut ngaji tidak terlambat? Enggak Bu, Budiah kan tepat Bu jam 9 saya ganti seragam di mobil. Ganti seragam di mobil ya. Gitu. Ya. Sampai gitu. Maka kita tuh tetap semangat memberikan aktivitas-aktivitas yang punya dampak energi positif. Diakui apa tidak itu tidak penting, tetapi itu adalah bagian. Bahkan dalam sebuah RT apa gitu ya, atau kelurahan apa gitu, itu kadang-kadang kok gunamu kok ora kena bencana, mungkin salah satunya masih banyak kebaikan di sana. Walaupun tidak semua orang melakukannya, gitu ya Bu. Jadi maksiat itu begini. Maka oleh Allah sebelum masuk Ramadan nanti kita dipersiapkan menghadapi maksiat di bulan Rajab. Ya karena di bulan Rajab itu kita suruh menahan diri, ya itu dari hal-hal yang maksiat penghalangnya. Kedua, ubud dunia, ya mencintai dunia. Lebih
dari hal-hal yang dalam kehidupan. Ini kenapa tak tulis sih? Karena ini ada kalimat yang kaya ngene neng kene. Ya, ubud dunia. Itu penghalang. Kandhani mau contohnya sakral itu ya. Nah, kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa yang namanya cinta, ya, kenapa ini menjadi bagian yang diawasi, gitu ya? Karena cinta, yaitu banyak mengingat. Terus ngentek ke wilayah utanya banyak mengingat, sing diiling-iling, ya banyak mengingat. Lah kalau yang banyak diingat dunia, ya tahu, wah, atau pitet nyanda tak yo ya. Padahal aku kok dihampiri jam 7 urung ngadus, ya tahu, urung make up, urung apa, ngono ta? Make up sedilit kan tak iso Bu, ya ta? Ora iso halus. Ya, itu nggak bisa, ya banyak mengingat, kelingan burung tuku tas, burung tuku sandal. Oh, nek do anu serasi ya Bu, kerudung hijau, jubah hijau, sandal hijau, kaos kaki hijau, tas hijau. Ngadeg kan ning isor pet pelem kono. Jare bojone, "Kowe ning ndi ta, Mah?" Ya Allah, aku ning gone isor kowe lho wit. Ya Allah Gusti tak daraku mau wit ya. Ya angen-angen, kurang siji sandale, ya ta? Kurang siji sandal. Wis nyimpen nganti dieling-eling. Kurang kerudunge nang diwe Bu, ngerti Bu nang HP Bu. Pas lunga karo kancane pengajian lho, ngerti kerudung ijo ya Allah, ijone kaya ngono potret. Tek. Iki kita cocok mbek kelambiku. Ngono kan sing dieling-eling kerudung. Ya, kerudung. Nah itu banyak mengingat. Karena banyak yang sampai di surat Al-Baqarah ayat 200 itu riwayat munculnya doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat 200-nya mengatakan ketika hajimu selesai, tetaplah kamu banyak mengingat, banyak berzikir. Lebih banyak dari apa yang kamu katakan tentang kaum keluarga. Ya, kita tuh nek ngomong tekan ngendi ya. Dulurku mana apa nek karo dulure ngomong sikai gitu banyak. Luwih banyak saka dikire. Ya, kandhane Al-Fatihah ping 41 ki 8 menit. Jenengan iso cerita 8 menit. Nah, ngeting-tis dhuwur ya apa cepet kan ya saiki ya dina ya ngeting-tis dhuwur padahal suwibu ya kan ibu. Ceritane wae sing kakean ya. Itu menjadi bagian yang kemudian tadi yang sewu amal pagi yang sering tak elek ya wanggil bar ngaji kita kayak kelingan ya tapi aku sajane tak eling-eling tapi malah lali gitu dieling-eling ning lali koncone nih komentar makanya jadi eling-eling ndak lali ya wis mumet meneh itu bayangkan amal-amal itu kita sampai kelewat ya karena sekolah karena apalah karena lali padahal jenengan wis ngeling-eling kuwi liyane tok lakone ora apa-apa. Dolanan game, aku ya dolanan game kuwi gatok-gatoke lho Bu. Lah kucing mbek kucing ngene. Gajah mbek gajah ngono kuwi. Wah, iki ngasal tak ya kan. Wah, aku kancane foto-foto. Ayo Tim. Cepet yang mana Ti? Ngono. Kabeh diwenehi ting 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 ting. Ku wortel karo wortel sing telu ke Bu ngono ku ya. Tapi nek wis kabeh bar ya. Makanya cucu saya itu bilang gitu. Uti, aku pengen kaya kayak Uti, ya kan? Ya karena kalau minta sama bundanya itu belum tentu dikasih. Nah kata bunda gini, loh aku itu kenapa ndak tak kasih karena itu belum dibutuhkan, kurang dibutuhkan. Gitu. Saya bilang iya apa apa. Dan saya kan beda.
Kenapa saya belikan? Karena saya pengen membahagiakan, kan beda kan Bu. Jadi emang beda. Aku ora tekon, kowe butuh apa ora wong dene gendhe seneng kok. Jadi dia bener yang namanya ibu itu nek ora dibutuhke tak tokoke wis bener wis apik. Tapi kamu ya jangan ini aku itu hanya pengen membahagiakan. Nah karena saya itu selalu bisa memberi, kata cucu saya gini, Uti aku pengen kaya kayak Uti. Gampang aku gitu. Gampang. Satu, jangan tinggalkan sholat. Dua, baik hati. Ya. Tiga, berbuat baik pada banyak orang. Semua orang dibelikan gitu. Oke. Angger ning aku tak kayak, udah sholat belum? Sudah. Sama bunda. Ngono tuh baik, lumayan. Karena pengen sugih kamu. Jadi yang diingat-ingat itu sholat kok TKI Uti. Ya. Banyak mengingat. Makanya orang-orang tuh ada yang memang seneng dikit gitu ya. Maka dia terus kelingan kabeh. Oh jenengane dadak nilai mutabaah ilang. Kongkon fotokopi ati fotokopi, gur siji ilang. Terus pokoknya dua kagum. Bahayanya dunia itu. Cintanya itu sampai gitu. Orang yang kagum itu banyak bercerita tentang itu. Banyak menyebut. Orang seneng bakso, angger wong anyar diceritani, Bu. Nggo kancane ngene, "Ki ceritane apa? Bakso to, cerita bakso." Wong kuwi memang ceritane gur bakso, saking seneng. Cerita bakso mesti yo bento. Ya. Ceritane bakso. Ada juga orang yang wagum banget ya, nek enek toko murah. Tuku andake wong kabeh, Bu. Ana toko anyar lho, murah tenan kuwi. Agum tenan. Ayo tak terkirono. Oh kandhane aku iki to, tuku nang toko sijine to. Kuwi regane 40.000, ono 10, tapi ya beda Bu, dienggo pisan ya mlonyo ya. Tapi ya gitu, serius tenan. Kabeh wong dikandani, kabeh wong diterke, itu kagum. Orang yang kagum majelis, wes saiki rumah saku sregep mun tok ngaji. Ndak tahu ya, wis pokoke tak uripku dadi maksiat. Tenan, enak tenan. Aku mbiyen ki ora pati ya, maksudnya ora pati tertarik, tapi tenan. Wis banyak hal hidupku menjadi mudah ngomong terus. Sampai koncone, "Mbak aku tak melu entuk." Ya entuk ta. Piye? Tampi di, sesuk tampi di. Sijine pedurungan siji ngalian kok ngampiri piye. Gua tapi orang kagum itu, Bu. Nganti wong iki ngerti nyoto ngakoni itu kagum. Lah kita itu kadang-kadang tidak sedemikian kagum dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu makanya gampang lali. Nek kagum atuku tas. Ngono ki ya ndelaran nang ndi ya dadak liwat nggone tokone kuwi terus ngingok ijik. Kuwi nang iklan. Aku ndelok ning iklan ngono mlaku mundur meneh. Alhamdulillah ijik. Kagum. Kemudian mencari berbagai cara agar orang tertarik dan mengikutinya. Ya, misalnya nih, ada orang itu sangat kagum dengan yoga. Maka kalau pusing, nyesek, ya, dia langsung konsentrasi untuk yoga. Yo, lah kok kowe ora salat? Yo salat ki apik ya, tapi nek menurutku pengaruh langsung malah ning yoga. Ya kan? Ya kan? Apa namanya? Tenangkan pikiran. Ya. Letakkan semua masalah. Ambil nafas.
Ya, tenan itu bagus. Maksudnya itu memang begitu. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mengagumi. Ya, jadi faktor cinta itu memang kuat. Sampai Allah sampaikan kalau kamu bisa melakukan amal dengan kecintaan, maka nilainya. Oh, kandani sekedar Al-Fatihah loh ya. Udah tak contohnya nyata Al-Fatihah saja sampai membawa keluarganya itu untuk bisa menyelesaikan kewajiban menyekolahkan anak, 5 anak. Menyekolahkan tanpa biaya. Wih sering tak sebut karena penting kalimat tanpa biaya itu penting tuh. Menjadikan orang sedikit tertarik, apa iya ya ngono, ya kan? Nah, begitu. Maka karena saya itu senengannya wirid ya berbagai cara ya, mulai tak gratisi, ya tak cetake. Nah, baik bareng aku dodol ngene kok tumben ya Budia didol. Ngono iki malahane. Ya, sampai karena memang benar-benar. Ya, saya itu bolak-balik. Ya, makanya ada ibu-ibu itu yang suka nasihati anaknya neng grup keluarga. Dia ora diwaca, kan kita, nek ora diwaca kan kita ya bisa didelok neng grup. Terus dia WF gini. Kalau nanti Umi sudah meninggal, anak yang jawab kabeh, mulai. Ya, begitu, pokoknya ya namanya orang tua itu pokoknya gen tertarik. Oh, saya juga begitu, Bu Wirid itu nunggu, ternyata Gusti Allah kayak kene kon nunggu nanti di masalah bareng kok Bu. Ya. Metu saka gawean, saya bilang kamu tuh ya rezeki loh, itu didasarkan dengan alam jumlahnya yang gini. Kamu gak kerja, itu Umi ndak nuntut. Saya biasa saja Bu, anak saya ndak kerja itu biasa saja. Tapi kamu baca Quran di rumah minimal sehari 3 juz, saya bilang gitu. Ya Mi, nanti aku tak cari kerjaan lagi, malah cari kerjaan lagi. Kemudian kerja, aduh Bu, kalau nggak rata kerja, kamu sekarang nggak mau, aku kan capek ya. Saya lihat sendiri dia dari kerja sampai sini langsung hilang. Mahdi langsung hilang, saya sembuh kapan gitu. Maka saya bilang, kamu kontrak deket sing takut apa? Hilang gitu loh. Ya. Bacaannya Quran hilang, ngupus tenan gitu ya. Nah, gitu. Jadi mencari cara wis imingi Bu ya, wong sing mapan ibadah wirite uripe gampang. Nah, termasuk mendapatkan rezeki yang banyak. Lah kok sing tertarik putuku anakku wis ora tekon. Putuku tertarik tenan deh. Aku pengen seperti Uti. Pengen kaya kayak Uti. Maka itu tadi bagian. Nah, yang terakhir yang menentukan berkorban. Orang yang cinta itu sampai berkorban. Cinta dikit, dia mengorbankan. Ada ibu-ibu, Bu dia saya itu kalau wirid itu kok ngantuk ya Bu. Ini yang disebut orang subuh, si jenis nyebut subuh, si jenis nyebut duhur, berarti do ngantuk kabeh nek wirid ya kan. Lah sing siji subuh ngantuk. Si jenis duhur. Si jenis bar maghrib iki aku jojo ngantuk kabeh. Dikit itu Bu, boleh sambil jalan. Maksudnya sambil jalan tuh dinisbatkan tawaf. Orang melaku karo nyapu ngono dikit. Baca Quran juga boleh. Saya kalau puasa baca Quran pakai jalan Bu. Udah sakit, kalau duduk terus kan sakit, perutnya gede. Ya kan? Saya jalan di sini, jalan kayak tawaf itu. Kayak tawaf. Saya kalau tawaf ya baca Quran, ya jalan. Gitu. Itu boleh ya. Berkorban itu namanya wis. Apa-apa. Nah, itu sampai kalau kemudian berani berkorban, cintamu ada di sana. Orang kita loh tadi bodoh. Wis mulai nabung loh. Wis mulai nabung. Wis meh bodoh, nabung aku bener kancane aku wis nabung. Engko nek pas bodoh jaluki kadang-kadang bojone ra duwe kan kene mumet. Mulai saiki iki nabung. Nabung. Ya. Engko beli baju lah, makanan lah. Emang ada suami yang kemudian pesen mbek koncone, pesen kue coklat, telung toples kan ono, kan yo ora ono. Ya. Makanya ibu-ibu itu Bu,
Kenapa tidak diperintahkan etikaf? Etikaf, saya ingatkan sekali, etikaf itu tidak boleh mikir dunia. Malah karo pesen rena-rena. Sido pesen tak? Apa kuwi? Enak, enak. Ya wis loro. Sijine meneh. Kowe empeng mentah apa mateng? Mateng wae wis. Aku jek etikaf kok ngono ki. Wong kono ren mikir dunya masa ribut karepe dhewe. Dikirim ngomah. To mosok nang masjid ngono kuwi. Omahmu tutupan wis kaya njaba aku tak mulai sik iki lho Bu. Nglebokke emping. Alah. Berkorban. Ya kan? Nah, makanya kalau kemudian kita cinta pada dunia wis rasa diajari Bu, wis rena-rena, carane iki rena. Ya, bagaimana kemudian dandake iki wis andane payah meh rojab malah mikir dandake saiki ra nyandak. Jadi wujudnya iki mamae tuku bodon ra sah aku. Padahal wis dandake 8. Jek disimpen nang ngene penjahit ya. Pengorbanannya nganti delik-delik Bu. Nah, makanya kalau kemudian kita itu tidak mencintai kebaikan, kon berkorban sithik gitu kan. Kon maca Fatihah sik bar maghrib ben 41 kok dadak 41 napa? Kesel ta? Padahal 8 menit lho. Ya kan? Maka orang yang seneng ya kan. Maka sampai nyuwun sewu nek bahasa Gus Bah. Kalau kita itu seneng yang gratis, cintamu tidak di situ. Kalau kita itu seneng yang gratis, cintamu tidak di situ. Jadi nek jenengan itu gratisan itu tenanan. Makanya yang demi gratisan bukunya gampang hilang. Bu dia boleh minta lagi Bu ngono ya. Gampang hilang. Jenengan tuku buku diopeni Bu. Diopeni. Dadi mang tuku nah. Tapi aku ya ora tega. Ya. Nah, itu tadi bagian untuk menunjukkan cinta kita tuh ada di mana. Nah, kandhane piknik. Piknik apa raki tahun iki jarane piknik to. Wene wis mumet ora piknik. Nabung. Nabung ya Bu. Ya Bu. Nabung ya. Nek arep adoh nabunge 100. Ya Allah 100 ya. Tapi ya dosa ya kan? Karena Pak seneng. Kita seneng. Nah, tapi ya tadi untuk bagian sedekah, bagian infak nek duwe duit. Maka saat korban Idul Adha itu mesti diuji. Angger Idul Adha kita dihadapkan pada kebutuhan dunia. Itu mesti wis to. Ada orang wis nyelengi 2,5 juta budiah ngono ngetoke saya sudah nabung 2,5. Insya Allah bisa korban. Tapi tiba-tiba anak saya minta laptop. Menurut Budiah gimana ya Bu? Saya bilang di rapat kayak keluarga aja Bu, jangan tanya saya. Yang takkan rapat keluarga toh, ya toh Bu. Iya, karena saya enggak mungkin lah ya. Nek, ya korban saja. Ketok ustadzah mungkin bijaksana. Ngono, aku ya kacau tuh ya. Tapi kaidah berkorban itu Bu, kalau kita belum pernah mementingkan terhadap perintah sampai kapanpun jenengan kayaknya tidak bisa korban. Karena menurut setan diganggu ngono wae iso. Walaupun ibu itu akhirnya saya enggak jawab. Akhirnya Budiah alhamdulillah akhirnya kemarin kami bisa korban dan bisa beli laptop. Bilang barokallah ngono. Tapi pertanyaan ngono ki nguatiri. Aku bisa jawab ya kan angel ya. Enek sing karena saya pernah dengar, bukankah korban itu boleh sekali seumur hidup? Ya tak jawab ya, memang benar ya. Perlu penjenengan ketahui. Nanti di Shiratal Mustaqim itu kita dituntun hewan-hewan korban kita. Jadi nek korbane banyak ngono sing nuntun nek siji cilik. Itu ya. Di dunia Ibu, hewan-hewan korban itu yang membuka kemudahan. Jenengan tuku sepeda motor ra iso buka kemudahan Bu. Jek tetep majeki Bu korban ora nek pajeke wis dikorbanke nek pajeke.
sepeda motor ijek maju ke urung nek kecelakaan. Ya apa-apa itu manfaat ya. Tapi jenengan tidak ada yang bertugas untuk membuka, menyibak kemudahan ke lapangan gitu. Makanya yang namanya berkorban itu 700 kali lipat. Bahkan ketika kemudian dia apa namanya dia itu melakukan korban, dikirim kebaikan yang sangat banyak. Maka bisa dipakai tawasul, ya Allah kalau engkau terima korbanku begitu. Nah, kita itu nih, kata anak saya, Umi korban berapa? Umi ya minimal 3 juta lah. Umi ngirimnya ada yang 3,5 juta, ada 4 juta. Temenku aja jualan gak ada 2 juta. Jadi dipotong loro tadi. 1,750. Kamu mau ngambil itu? Ya terserah kamu. Dapatin ku sak yuta 750 tak culiin. Bagi loro. Ya, Bu, berkorban. Nah, ini tadi kenapa itu kemudian menjadi bagian ya, bagian yang diperhatikan nanti di bulan haram, di bulan haram. Siji-sijine lali. Ini ya Bu, jadi ini nanti mau dipakai di bulan. Kemudian yang selanjutnya perasaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman itu beratnya sampai iri, dengki pada orang-orang yang berbuat baik. Ini kalau sudah disertai ini tuh Bu, itu mesti ini muncul. Itu sebabnya kenapa wanita itu gampang ngerasani ya, karena dia tidak bisa melakukan sehingga seolah-olah ya yang lain juga tidak bagus gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Nah sekarang kita akan berbicara tentang bulan Rajab. Ini saya hapus. Kita memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram. Bulan yang terhormat haram. Bulan yang terhormat. Yaitu bulan yang tidak diperkenankan tidak diperkenankan untuk apa sih? Perang atau berbuat dolim untuk dirinya. Akan berbuat dolim untuk dirinya aja enggak boleh. Yang merugikan, yang merugikan. Ini tadi. Kemudian yang kedua, bulan yang Allah memberikan lipatan balasan baik amal yang baik atau buruk. Jadi ini untuk tadi agar orang itu memperhatikan ya. Ketika kemudian kita itu memahami bahwa maksiat segala sesuatu keburukan yang kita lakukan itu akan merusak ya, merusak amal kita, maka suruh menahan
ya, menahan diri ya, karena itu sifatnya bulan haram itu ada Rajab, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sama. Jadi nanti setelah Lebaran kita ketemu Dzulqa'dah karena Lebaran wis seneng-seneng, ya, seneng-seneng dan tidak terkendali, ya tidak terkendali. Ya ada yang berkelebihan cintanya dunia, ya apa ku jenenge nenggone acara keluarga masih tinggu kabeh, ya masih tinggu kabeh, macam-macam gitu ya. Nah, itu nyangkut di sini. Jadi nanti akan banyak muncul di bulan Rajab itu hal-hal yang kurang bagus. Nah, kita suruh menahan. Nah, jadi apa aktivitas amalan Ramadan itu? Amalan Rajab. Yang pertama menahan diri. Menahan diri. Karena nanti ternyata inti orang baik itu punya kekuatan untuk menahan diri. Menahan diri untuk tidak berbuat aniaya namanya. Kelingan aniaya. Aniaya itu aktivitas yang merugikan diri kita. Contohnya apa? Geremeng. Itu aniaya. Wis kene wis resik-resik, nyapu, nyuci, terus leren, buka HP, ndelok statusnya koncone. Lagi lari pagi ya, sing difoto sepatu olahragane. Ya Allah, orang hidup sesantai itu, ya kan? Aku dari pagi kayak baru sedikit 1/5 yang aku lakukan. Ini geremeng. Lah kudune loh kita bahagia ya kan? Tapi itu aniaya. Nanti yang menyebabkan tadi tidak bersyukur. Kata Gus Bah itu ada muridnya. Gus, maaf ya Gus, sekarang aku tuh sering terlambat, kadang-kadang enggak masuk. Karena di cilian gitu Gus. Ngewangi bojoku jian tenan, rekoso tenan Gus di cilian kuwi. Kadang-kadang dicekel wangele rak karuan, geget nganti kene ra iso apa sebutnya. Tak dongake mati ya anakmu ya. Ben ora nyusahke, ya. Ben kowe iso lancar ngaji ya aja ngono to Gus. Lah iya dadi wong mbok sing syukur ngono. Itu. Sampai dia begitu. Nek tak dongake mati piye? Ben kowe ra susah. Ben tak ribet. Ben tak ngeluh. Ya aja to Gus. Itu. Ya kan. Apa dikira kalau kemudian kita orang nek gawean blas seneng? Ora Bu, bingung. Ada kok ibu tuh ya. Yang apa curhat sama saya itu 2 orang ibu. 1 itu anaknya 7. Anaknya 7. Wih, gendong anake kaleng goreng nyiapke sarapan bapake, jadi bapake maca koran maca HP karo Bu, sepatuku wis disemer apa urung? Oh iya saya Pak jare tanggane aku tak bualang karo. Iki tanggane iki malah dadi setane. Itu. Oh, saya kenal betul. Sekarang suaminya sudah meninggal. Itu, begitu, anaknya. Wes, kowe meneng wes sabar dimulyakake ngrungokke omongane tanggane bareng. Yang 1 Bu nikah, ora entuk ngopo-ngopo mbek bojone. Sing nyapu bojone, sing ngepel bojone, sing nyuci bojone. Wah, kabeh resese bojone, blonjo bojone, masak bojone. Kuwi ya tekan aku. Saya bingung, saya sampai tidak enak sama tetangga dan mertua saya. Gimana ya Bu? Lah piye teh? Aku dalam satu waktu diceritani bedone apa kon tukar nasib. Kan ya ora? Iya kan? Iya. Ada. Jenengan pikir ora? Ya karena itu nanti kehidupannya lambat. Nah, kalau dengan begitu dia kemudian taat pada suaminya, ora apa-apa ning memang ndo yo. Nek bojoku yo enak ta ngono enak piye? Hah? Oh, itu lambat. Ya, orang yang punya amal yang banyak itu salah satu cirinya dia punya kecepatan, ya, kecepatan berkembang. Itu makanya aku santai wae gaweane paling ngokah aku. Saya ditelepon sama saudara saya. Kok ditelepon angel mental, nelpon esuk-esuk ini gaweane sing
Bu, sing nyuci, sing jemur, sing apa kuwi jenenge nyirami tanaman lan ndekne pembantune 7. Lah esuk-esuk ya kene ubak-ubek ya. Saya bilang salah ya orang WA ya, WA engko kan dibales. Esuk ya esuk. Kalau pas wirid aja tak matikan ya kan. Dan kita Ar-Rahman Allamal Quran. Baleni nih Ar-Rahman ya. Menahan diri untuk tidak aniaya ya. Apalagi berbuat maksiat. Maksiat. Jadi Bu, misalnya arep ngejak mlaku-mlaku. Ngaji yo, alas sekali-kali jin. Engko tak jajake, ngono kuwi lho, marake maksiat. Mbok ngejak iki ora wektune ngaji. Wong kadar ngaji iki seminggu pisan iki lho, seminggu pisan sak jam. Nah. Ngono ya sengaja ya. Sengaja. Aku isone jam 8, terus kene mikir, piye ya enake ngaji rak ya ngono kuwi Ibu, kuwi maksiat. Ya. Perbuatannya ya. Kemudian mendorong jiwa untuk berlatih. Berlatih. Berbuat baik. Ya kuat-kuat kayak. Berbuat baik itu ada ibadah, zikir. Kemudian berbuat baik itu muamalah, berinteraksi dengan orang lain dengan banyak kebaikan. Yang ketiga, menegakkan risalah. Menegakkan risalah itu memberitahukan kebaikan, membuat majelis zikir. Karo tanggone ra apa-apa telu, majelis zikir, majelis taklim, apalagi nanti kalau Ramadan ya Bu, esok baca tadi Al-Maksurat, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Ya. Lah karo tanggone kan iso masjid padha. Nek dadak ngenteni bestine wis awan tas itu amal pagi ya. Wah, terus dia kali ngene wis saiki nek ketemu esok apa? Saya ingatkan kembali ya Bu. Online itu tidak mendapatkan curahan rahmat. Nah, kenapa pilih online? Wegah karo tanggone. Piye maksudnya ya? Oh itu memang berat. Saya itu dulu di Mijen itu kan ngisi di sana itu pesertanya 250. Ada sebuah masa itu saya bilang, saya kepengen keliling ke RT boleh? Saya bilang gitu. Boleh Bu, RT-nya yang mau saya datangi daftar. Saya bilang gitu. Saya keliling Bu. Oh no ya no sing tekan Budi ya. Boleh ndak saya ikut di RT lain? Lho gitu maksudnya ya. Lah saya itu loh ngoyo-ngoyo mubeng-mubeng neng RT. Kuwi gen ketemu warga yang lainnya. Mana neng RT lain, RT ne bestine. Saya sampai ibu-ibu itu saya jawab enggak boleh, saya jawab boleh gitu toh. Ya karena itu memang masa-masa kita itu harus berbuat banyak untuk lingkungan gitu loh ya Bu. Jadi, nah kenapa harus sampai begitu? Ya, kenapa harus sampai begitu? Karena bahaya Bu. Jadi rojab itu sudah start apakah kita itu punya kecondongan pada kebaikan apa tidak? Ancamannya berat Ibu. Jadi kalau sing piye ta maksudnya Bu dia sing penting apik kan. Ya wis ta berbuat apik kok dadak ribet. Enggak. Sing penting tidak sekedar berbuat baik tapi menahan hal-hal yang kurang baik. Baik itu dari hati, pikiran, aktivitas ya kan. Menahan karena nanti yang akan ternyata orang baik di bulan Ramadan itu yang punya ketahanan yang tinggi. Menahan diri dari semua hal. Nanti Saban itu berarti kita sudah ngerti bahwa kebaikan itu iki ora dikotori dengan kejelekan. Nah, yang penentunya adalah rojab. Ya, rojab. Pramila 1 tentang kata-kata. Pokoknya nek ketoke itu ya
apa namanya, kita memang lagi emosi, kita yang ngerasa kayak aku meh tak omong ya memang kita ya nyeleket tapi ben mudeng ngono ki rasa dikandake. Ya, karena itu tidak bagus. Sudah sering saya ingatkan ada orang, Allah itu loh sampai gambarkan, ada orang baik, sholatnya apik, pengajian, wiridnya apik, nah ya tadi tidak mau menahan hal-hal yang buruk. Maka dia mendapatkan ujian terus menerus, Bu. Kenapa? Karena satu kali berbuat salah di bulan Rajab itu balasannya minimal 10 kali. Dan ini bendino berbuat, ya kan? Wow, sampai waktunya itu habis. Dan hanya sekedar dia tidak percaya kok wong kok dadak ruwet. Sing penting kini berbuat baik, kon wirid, kon ngene oke. Ya. Tapi yang lainnya tetap, ya kan? Makanya wis ora gur sak jus macane sedina 2 jus. Nah, ning bar kuwi yang menjadi masalah itu bar kuwi. Aku tak maca kabeh amal bar subuh gen bar kuwi iso santai lunga mbek kancaku. Ngono kuwi kasus ya kan. Nah, itu kita disuruh meminimalkan hal-hal yang kurang baik, yang kurang baik. Maka ya apa namanya? Seperti tadi ya sajane kita itu saya temukan piye carane membahagiakan itu. Ya memang beda. Saya itu dikritik ya anak-anak saya. Umi itu kalau untuk cucunya ya, apa-apa dikasih ya. Nah itu manfaat apa orang lah ngawet dia mikir beda ya kan? Karena aku hanya membahagiakan. Dan itu pahalanya besar. Iya kan? Nah itu. Jadi makanya saya tuh Bu, kalau mau menasehati mikir panjang. Seperti misalnya ya anak-anak kok tidak maksudnya saya masih harus melakukan semuanya sendiri. Ketika saya itu tidak ditolong atau kemudian tidak ada kata-kata baik, anak-anak itu kadang-kadang orang WA babar belas, apa ngabarkin, saya gini, ini mesti amalku kurang gitu. Kalau kemudian kita diperhatikan, dimudahkan, itu balasan dari anak. Maka saya tak ngono, kita kuat-kuatkan agar membentuk cara berpikir yang nyaman. Wes begitu, anak aku pokoknya tak tambahi. Saya itu kadang-kadang kumpul anak-anak. Kita lihat ya kadang-kadang percakapannya gini. Aku sudah melu-melu ya, cah nom-nomnya, yo karpe. Maksudnya gini, karpe apa? Mungkin ala-alaan gitu. Tapi saya itu deg-degan, kuwi kan mesti ujungnya itu mesti ada luka, iya kan? Kamu pilih pinggir Bu, aku pinggir. Wirid ya tadi memberikan energi positif agar itu tidak terjadi sesuatu. Wis untungnya anak-anak itu pengertiannya Umi nek wis masuk kamar itu anak kecapean istirahat itu kan lumayan ya, itu kan lumayan. Wis ngono ya. Jadi itu hati-hati. Kita disuruh mendorong, makanya beberapa yang kemudian saya saya sampaikan untuk dilatih itu kesempatan yang bagus ya. Dilatih terus ya gampang-gampang lah ya. Kita berzikir, kemudian baca yang sudah ini, syukur kalau kemudian sudah lanyah ya, sudah bagus itu. Karena apa? Nanti ketika Syakban itu kita disuruh meledakkan kebaikan tanpa kotor, meledakkan. Nah Ramadan, itu benar-benar Allah menjanjikan akan benar-benar merubah kehidupan. Ya, ketika ya tadi mampu sing elek-elek wis rakat. Nah kenapa sampai begitu? Memang uripe paling angel Ramadan. Karena Ramadan itu memang suasana yang membuat kita gampang nesu, jangan dikira. Nek Ramadan kena ya aku reto nesu. Saya itu ya mau buka apa terserah Bu. Biar kene masak tak gelem ngono gonduk. Anak saya ya ndak ngomong apa-apa. Aku tak buka di luar dia mie ngono ya wis ngerti. Jadi sore-sore mesti tak cocok gitu ya. Kadang-kadang ibu ya mana, Bu dia enggak usah masak Bu, nanti saya kirim minuman dan makanannya. Tapi ya anak-anak tetap tak suruh pesan, karena tadi harus gembira tadi. Saya itu enggak bisa menduga apa yang dikirimkan ibu untuk saya ya, tetap saya dirahapi. Ternyata tenang, saya dikirim apa? Wedang jahe sak ceret itu. Bocah-bocah untungnya wis tak kon tuku. Jadi aku ngombe wedang jahe kuwi. Iya.
Ya, karena memang Allah itu kan menyenangkan orang sendiri-sendiri ya Bu. Tapi ya saya tadi nggak bisa Bu mempertaruhkan ya anak-anak sekarang itu kandani ya dikek nak es buah itu kan enak disaringi beda mbok mau gawe sirup tok. Nek dikei sirup tok, ta kuwi rumangsane poso-poso kok gur sirup no tak kae. Buah dia buah macam-macam malah disaring. Itu belum nanti kita bangun ya kan ya turu tangi jam nah jatuh jatuh kuwi nek 30 dina vertigo tenan vertigo akeh 15 dina vertigo ora kon mumet piye wis ngono kene ngaji rak barbar ya malah menstruasi astagfirullahaladzim. Maka saya dikatakan jenengan itu bisa menikmati Ramadan apapun yang terjadi. Oh itu wis mudeng sing kebaikan. Oh dulu zaman Pak Yubir itu ya, Pak Yubir itu Bu, itu Pak Yubir itu kan gerah ya. Tapi paling tinggi Pak Yubir dapat 6 juz. Ya, khatam 6 kali. Khatam 6 kali itu tempat tidurnya dikasih meja. Kalau nek tidur kadang-kadang tidur di mejanya. Kemudian ngaji lagi gitu. Nah, tapi yang ngaji Pak Yubir baca Quran. Mi, Abi, kon mijiti. Aku misalnya. Kon ngukur kan nek sakit gagal ginjal itu kan gatel kabeh sing gatel ngendi kabeh lha iki kabeh makanya saya ndonga ya Allah berilah aku pahala yang sama dengan orang yang aku urus ngono lha aku ora sida mosok aku meh maca Quran ning gegere Pak Yubir ngono kan ya Senin ya sing maca tak aku wae kan ngono gitu jadi saya tak nikmati wae ya tak nikmati ngurus perang-perang telepon itu Pak Iben nggak mau ngangkat, ya, saya ngangkat aku harus ngaji ngangkat telepon, mijeting, makanya saya beda aku paling sama dengan orang yang aku urus karena kalau tidak bahaya Bu, maksudnya bahaya ya Allah, ini kipi, malah ra iso ngaji, ra iso katam pun didekoi muridku apa kata dunia ya kan, bagaimana itu ya kan, nah itu kadang-kadang kita itu gitu ada ibu-ibu ya Allah. Ya pada saya sudah meh khatam kemudian menstruasi gimana ya Bu boleh baca Quran ribet karo ibu-ibu itu ya. Karena tadi dia sudah sampaikan di grup ya kita khatam lebih dari 1 kali ya jawabannya yes siap nganggo tangan gini berangas tebak siji wis menstruasi 10 dina wah sing dipikir ora perkara khatame perkara apa yang akan aku sampaikan nanti pada teman-teman gue kesroh kabeh to gue kan gitu jadi itu banyak hal yang akan diganggu di Rajab itu dan gangguannya itu hal yang memang sensitif di kita yang paling kita takutkan itu adalah muncul ya. Makanya ada ibu Budia saya itu sebenarnya Bu kalau ndak ada gangguan suami ya Bu gangguan piye ta mendampingi gangguan suami gangguan anak-anak itu insya Allah Bu kita bisa masalahnya itu ya itu ya loh coba toh Bu sekarang saya itu dinusoni suami saya itu karena saya meraktekkan zikir pagi Budia itu ya. Wes rasa ngaji malah rasa ngaji sisa lan jenengan yo ngono nek memang suaminya itu wis kebiasaan kon mijeti yo kowe nek wis hafal ra apa urung hafal kabeh wis maca Al-Fatihah aja ya kan Bu ping 41 lha ngitungnya Bu nganggo drijine bojone ya ta mijeti ngitung ngono to Bu sing gampang ngono ki lho gitu ya begitu ya Bu jadi harusnya itu ya banyak hal pokoknya sing seneng nek jenengan diganggu sesuatu itu Allah hanya pengen lihat bagaimana perasaan kita sekali lagi ketika ada ujian jangan sampai merusak hatinya pikirannya amalnya yang langsung saja diganti hal yang kemudian bisa makanya kita bersyukur ya Allah ternyata aku iso nyambi macam-macam berita ya dibatin rasanya aku ditekoki suami kan apa ora bojone ya anyel aku pernah gitu saya dari Rembang Pak Yubir sudah tak tinggal 7 jam pijeti mi terus tak pijeti aku jadi ya kesel menang baik kok ya waktu gitu terus saya mau rojaah jadi Pak Yubir rasido mi rasa mijeti
Kowe nesu boten kok ngerti nek aku nesu bareng. Lah napa? Saya bilang gitu. Kowe kuwi nek lagi seneng cerita. Oh ya, waktu kowe murojaah urung mesti bener, Bu. Ora pas nggone kon cerita macam-macam. Nah, gitu. Jadi intinya memang kita tetap harus berbahagia dengan ketetapan Allah itu ya, Bu. Kita besok bicarakan secara teknis sambil menyangkut Sa'ban. Karena masih Rajab, jadi harus teknis perharinya itu. Begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita peringatan ya, pengingatan terhadap apa-apa yang kita niatkan baik, dan mudah-mudahan kita didekatkan dengan kebaikan dan orang baik, diberi kekuatan untuk selalu mengikutinya. Mari kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah wa firidhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insa. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasiro wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.